Banyak orang menganggap bahwa apa yang dialaminya adalah sesuatu yang disebutnya dengan takdir. Sehingga karena apa yang dipahaminya tentang takdir, dia kehilangan kemampuan untuk berkreasi, untuk lebih independen dalam melihat persoalan. Seperti rezeki. Orang menyebut rezeki telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya rezeki, apapun ditentukan oleh Tuhan. Masalahnya, rezeki tidak terjadi begitu saja melalui prosesnya. Salah satu penentu rezeki bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk memperluas makna rezeki, untuk memahami rangkaian arti rezeki, supaya kita tidak membatasi rezeki hanya pada hal-hal tertentu. Tahukah Anda, kemiskinan kadang rezeki. Karena dengan kemiskinan, kita tahu betapa menjadi kaya itu banyak bebannya, menjadi miskin juga ada bebannya. Dua-duanya adalah tanggung jawab. Anda harus berhaji dengan mengeluarkan uang, Anda berdesak-desakan dengan resiko penyakit dan lain sebagainya. Itu hanya terjadi pada orang yang kaya. Sementara orang miskin bisa berhaji hanya dengan di atas sejadah. Orang bilang bahwa umur kesehatan ditentukan oleh Tuhan. Padahal Anda tidak akan bisa sembuh kalau Anda tidak menggunakan keinginan Anda untuk sembuh. Makanya kalau kita lihat, walaupun sudah diobati, walaupun rumah sakit yang bagus, fasilitasnya lengkap, tapi seseorang tidak mau mengobati dirinya, dia merasa tidak nyaman di rumah sakit itu dan dia ingin pulang, itu berarti dia tidak ingin diobati. Sakitnya adalah keputusan dia. Jadi sakit, jodoh, rezeki itu adalah keputusan kita. Karena yang membuat kita berikhtiar untuk sakit itu Tuhan yang memberi kita. Sehingga jangan pernah menganggap segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan langsung. Obat sehebat apapun, semanjur apapun, kalau memang kita tidak ingin disembuhkan, dia akan mati. Rizki, kalau kita menganggapnya adalah satu kekayaan tertentu, boleh jadi kita melihat dia sebagai orang kaya, orang makmur. Besok dia masuk penjara. Makanya kalau kita ada di bawah, tidak perlu kita melihat yang di bawah lagi, lihat yang di atas. Karena orang yang di bawah tidak akan pernah jatuh. Orang yang miskin tidak akan bangkrut. Sebaliknya, orang yang kaya suatu saat bisa bangkrut, suatu saat bisa masuk penjara. Dari berkuasa tiba-tiba tidak berkuasa. Makanya nikmati posisi kita. Kalau kita kaya, sadari Anda punya hak, punya tanggung jawab. Auditnya lebih berat. Kalau Anda miskin, Anda tidak punya tanggung jawab lebih berat. Anda melihat orang yang sulit, Anda akan merasa senang, biasa saja. Tapi kalau Anda kaya, Anda berlebih, Anda akan terganggu tidur Anda. Anda memerlukan obat untuk supaya bisa tidur nyenyak. Anda memerlukan psikolog, terapi untuk supaya bisa menghilangkan rasa bersalah. Jadi, nikmati hidup Anda. Tetap maksimalkan ikhtiar. Karena itu yang bisa dilakukan sebagai manusia. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share knowledge ini.